Perkenalkan, nama saya Fadlika Kurniawan dari kelompok 3 dengan NIM 3411191103 dengan anggota-anggota saya. Bisa diperkenalkan? Saya Firda Rahmasari dengan NIM 3411191127. Saya Fana Melinda dengan NIM 106. Saya Rafiq Muhammad Syauki dengan NIM 100. Saya Muhammad Raffi Hanif dengan NIM 123. Ya, di sini kita akan mengusulkan cyber security. Yuk. Ancaman terbesar adalah chatter. Salah satu fungsi chatter adalah sebagai sarana online shop. Maka ancaman terbesarnya adalah kebocoran data. Kebocoran data sangatlah berbahaya karena hacker dapat menemukan data pribadi pengguna, termasuk bank yang dipakai untuk transaksi aktivitas jual beli online. Lanjut. Untuk solusi terhadap masalah tersebut adalah yaitu cloud computing. Cloud computing adalah biasa digunakan untuk mengamankan data. Perusahaan bisa saja membackup data dari perusahaan hard disk khusus, yang dimana hard disk khusus tersebut bisa menjadi tempat di mana data tersimpan secara aman. Tetapi tidak menjamin bahwa penyimpanan tersebut aman dari kerusakan maupun dari peretas. Maka dari itu perusahaan seharusnya menggunakan cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan data komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Fungsi dari cloud computing adalah cloud computing memiliki media penyimpanan fleksibel dan efisien yang menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software perusahaan. Cloud computing juga memiliki media penyimpanan terpusat pada suatu server yang memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server. Jika data tersebut diretas, maka tidak usah khawatir, dikarenakan penyedia cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak, apalagi diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut. Yang kedua, machine learning. Machine learning atau kecerdasan buatan, istilah machine learning pada dasarnya menjelaskan proses komputer dalam mempelajari data. Machine learning sendiri merupakan salah satu cabang dari disiplin kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang membahas pembangunan sistem sistem berdasarkan data. Di sini kami menyarankan machine learning untuk menentukan apakah email yang masuk ke server perusahaan termasuk email phishing atau bukan. Adapun proses pre-processing yang dilakukan antara lain yang pertama tokenizing teks dalam bentuk mentah mereka bagaimanapun hanya rangkaian karakter tanpa informasi eksplisit tentang batas kata dan kalimat. Sebelum diproses lebih lanjut dapat dilakukan teks perlu tersegmentasi ke dalam kata-kata dan kalimat. Proses ini disebut tokenization membagi urutan karakter menjadi kalimat, data menjadi kalimat, dan kalimat ke dalam token. Tidak hanya kata-kata dianggap sebagai bukti, tetapi juga angka, tanda baca, tanda kurung, dan tanda kutip. Terus yang kedua adalah filtering. Tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token, bisa menggunakan algoritma stop list, membuang kata yang kurang penting, atau word list, menyimpan kata penting. Stop list atau stop word adalah
kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bag of words. Contoh stop words adalah yang, dan, di, dari, dan seterusnya. Next. Proses selanjutnya adalah stemming. Tahap stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian berbagai bentukan kata ke dalam suatu representasi yang sama. Tahap ini kebanyakan dipakai untuk teks berbahasa Inggris dan lebih sulit diterapkan pada teks berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia tidak memiliki rumus bentuk baku yang permanen. Selanjutnya adalah proses counting, dimulai dengan perhitungan jumlah kata dalam setiap dokumen yang kemudian akan dihitung menggunakan skema pembobotan yang dikehendaki. Dan yang terakhir adalah proses text mining. Proses text mining digunakan untuk mencari kata kunci atau keyword. Proses ini sangat dibutuhkan untuk mencari perwakilan dari sebuah dokumen. Untuk mendapatkan kata kunci dari sebuah dokumen, maka harus melewati tahapan-tahapan proses di bawah ini. Khususnya untuk dokumen berbahasa Indonesia, tahapan prosesnya adalah tokenizing, filtering, stemming, dan counting. Solusi yang ketiga yaitu enkripsi end-to-end. Enkripsi end-to-end adalah suatu metode untuk mengamankan komunikasi antara dua orang dengan mencegah pihak ketiga dari mengakses data ketika data tersebut ditransfer dari titik satu ke titik lainnya. Metode enkripsinya dinegosiasikan hanya oleh kedua belah pihak yang akan bertukar pesan, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat membaca pesan tersebut. Begitupun dengan penyedia layanan komunikasinya tidak dapat mengakses kunci kriptografi yang digunakan. Keuntungan dari enkripsi end-to-end adalah kecepatan dan keamanan secara keseluruhan. Ya, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.